Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang merekontakan saya, Anissa Duzadia, dengan NIM 23029049, rekan saya. Saya Asifal dari dengan NIM 23029005. Saya Winasti Alianingsi, NIM 23029152. Saya Wulan Safitri dengan NIM 23029109. Saya Destiani Putri dengan NIM 23029048. Saya Tiarina Siasari dengan NIM 23029118. Saya Cahaya Ilga Mutiarani dengan NIM 23029056. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai konsep vektor, panjang dan aritmetika vektor. Selamat menyaksikan! Halo semuanya, pada video ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai konsep vektor, panjang, dan aritmetika pada vektor. Apa aja sih yang akan dibahas pada materi kali ini? Materi yang dibahas yaitu mengenai yang pertama, menjelaskan pengertian vektor. Yang kedua, menjelaskan vektor dalam sistem koordinat. Yang ketiga, vektor pada ruang dimensi. Yang keempat, menggunakan kesamaan translasi. Yang kelima, menghitung norma pada suatu vektor. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu membahas mengenai cara membuktikan sifat operasi pada suatu vektor. 1. Pengertian vektor. Secara simbolis, vektor dapat dinyatakan dengan huruf kecil tebal seperti A, B, C, X, Y, Z, atau huruf lainnya. Secara geometrik, sebuah vektor dapat dinyatakan sebagai ruas garis terarah atau anak panah pada bidang dan ruang. Arah anak panah menunjukkan arah vektor, sedangkan panjang anak panah menunjukkan besaran vektor. Jika sebuah vektor V mempunyai titik awal A dan titik akhir B, maka vektor V dapat ditulis sebagai V sama dengan vektor AB, dan secara geometris dapat dipresentasikan seperti gambar di bawah. Sejumlah besaran beserta kuantitasnya seperti luas, panjang, massa, suhu, dan sejenisnya dapat kita sebut sebagai skala. Besaran-besaran yang disertai dengan arah disebut sebagai vektor. Sebagai contoh, yang pertama, sebuah kendaraan bergerak dengan kecepatan 70 km per jam ke arah barat. Kecepatan dan arah kendaraan ini membentuk sebuah vektor yang disebut dengan kecepatan kendaraan. Yang kedua, contoh lain dapat kita jumpai saat sebuah meja didorong dengan gaya tertentu, sehingga mengalami pergeseran tempat. Dalam kasus seperti ini, dapat dijumpai sebuah vektor gaya dan pergeseran. Vektor dengan arah dan ukuran yang sama disebut dengan ekuivalen, dan dinyatakan setara walaupun terletak pada posisi yang berbeda. Terlihat pada gambar di bawah. Dan dua buah vektor seperti vektor V dan W yang ekuivalen dinyatakan sebagai V sama dengan W. Sistem koordinat. 1. Koordinat kartesian. Koordinat kartesian digunakan untuk menyatakan suatu benda yang memiliki bentuk siku seperti garis lurus, bidang datar siku, dan ruang siku-siku. Dalam koordinat kartesius dua dimensi terdiri dari dua sumbu yaitu sumbu X dan Y. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sedangkan itu, koordinat kartesius 3 dimensi digunakan untuk menggambarkan suatu objek baik 1 dimensi, 2 dimensi, maupun 3 dimensi. Koordinat kartesius 3 dimensi mempunyai 3 sumbu koordinat yaitu sumbu X, Y, dan Z. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambar berikut. Yang kedua, koordinat silindris. Koordinat ini digunakan untuk menggambarkan simetri lingkaran. Koordinat silinder terdiri dari 3 sumbu koordinat yaitu koordinat R, F, dan Z. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambar berikut. 3 unit vektor satuan sumbu R, V, dan Z adalah sebagai berikut. AR sama dengan R, AZ sama dengan Z, AV sama dengan V. Lalu mutlak AR sama dengan 1, mutlak AZ sama dengan 1, mutlak AV sama dengan 1. Konversi dari koordinat silinder ke koordinat kartesius adalah sebagai berikut. X sama dengan R cos V, Y sama dengan R sin V,
Z sama dengan Z. Konversi dari koordinat kartesius ke silinder adalah sebagai berikut. R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dengan Z sama dengan Z. Yang ketiga, terdapat koordinat bola. Koordinat bola digunakan untuk menyatakan suatu objek yang mempunyai bentuk simetri bola. Sebagai contoh adalah bumi yang kita tempati. Vektor pada koordinat bola dapat dinyatakan dengan A besar sama dengan A kecil R besar ditambah A kecil theta, A besar theta ditambah A kecil V, A besar V. Nah, pada materi yang ketiga ada vektor pada ruang dimensi 3. Vektor pada ruang dimensi 3 adalah vektor yang terletak di dalam ruang 3 dimensi dan dibentuk oleh sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Bisa kita lihat pada gambar. Dari keterangan gambar tersebut terdapat vektor I yaitu vektor satuan arah ke sumbu X, vektor Y, vektor satuan arah ke sumbu Y, vektor K, vektor satuan arah ke sumbu Z. Nah, berikutnya jenis vektor pada ruang dimensi 3. Yang pertama ada vektor basis. Vektor basis adalah sebuah vektor yang dapat dinyatakan dengan kombinasi linear dari vektor-vektor basis seperti vektor I, vektor J, dan vektor K pada arah positif sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Vektor basis pada dimensi 3 dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang A, vektor kolom berbentuk matriks kolom ke bawah seperti vektor I sama dengan 1, 0, 0, vektor J sama dengan 0, 1, 0, dan vektor K sama dengan 0, 0, 1. Yang B ada vektor baris. Vektor baris berbentuk seperti matriks baris ke samping, di mana vektor I sama dengan 1,0,0, vektor J sama dengan 0,1,0, dan vektor K sama dengan 0,0,1. Jenis yang kedua ada modulus vektor atau panjang vektor. Modulus vektor merupakan besar atau panjang suatu vektor. Panjang suatu vektor OP sama dengan matriks kolom X, Y, Z dapat dirumuskan sebagai norma vektor OP sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jika diketahui vektor AB dengan koordinat titik A yaitu X1, Y1, Z1 dan B X2, Y2, Z2, maka modulus atau besar atau panjang vektor AB dapat dinyatakan sebagai jarak antara titik A dan titik B, yaitu norma vektor AB sama dengan akar dari X1 dikurang X1 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat ditambah Z1 dikurang Z2 kuadrat. Dan jika suatu vektor A disajikan dalam bentuk linear, maka vektor A sama dengan A1 dikali vektor I ditambah A2 vektor J ditambah A3 vektor K. Maka modulus vektor A adalah norma vektor A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, untuk jenis yang terakhir yaitu vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Satuan dari vektor E sama dengan vektor A per norma vektor A dikali vektor A. Sama dengan 1 per akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikali dengan vektor X, Y, Z. Operasi pada vektor dimensi 3. Nah, pada vektor dimensi 3 ini terdapat 3 operasi, yaitu yang pertama operasi penjumlahan vektor dimensi 3, yang kedua pengurangan vektor dimensi 3, dan yang ketiga perkalian skalar dengan vektor. Bagian pertama yaitu operasi penjumlahan vektor dimensi 3. Vektor dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu bentuk kolom dan bentuk baris. Nah, dapat kita lihat bahwa bagian A itu merupakan vektor dalam bentuk kolom, dan B yaitu vektor dalam bentuk baris. Yang bagian A, jika dua vektor A, A1, A2, A3, dan vektor B, B1, B2, B3, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3 sama dengan A1 ditambah B1, A2 tambah B2, dan B3 tambah B3. Dan yang B, jika vektor A sama dengan A1 vektor I ditambah A2 vektor J ditambah A3 vektor K, dan vektor B sama dengan B1 vektor I ditambah B2 vektor J ditambah B3 vektor K.
Maka operasi penjumlahannya yaitu vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan A1 ditambah B1 vektor I ditambah A2 ditambah B2 vektor J ditambah A3 tambah B3 vektor K. Operasi yang kedua yaitu operasi pengurangan vektor dimensi 3. Nah, bagian A, jika dua vektor yaitu vektor A, A1, A2, A3, dan vektor B, B1, B2, B3, maka vektor A dikurang dengan vektor B sama dengan A1, A2, A3 dikurang B1, B2, B3 sama dengan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, dan A3 dikurang B3. B jika vektor A sama dengan A1 vektor I ditambah A2 vektor J ditambah A3 vektor K dan vektor B sama dengan B1 vektor I ditambah B2 vektor J ditambah B3 vektor K. Maka operasi pengurangannya yaitu vektor A dikurang vektor B sama dengan A1 dikurang B1 vektor I ditambah A2 dikurang B2 vektor J ditambah A3 dikurang B3 vektor K. Operasi yang ketiga yaitu operasi perkalian skalar dengan vektor. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hasil kali vektor A sama dengan A1, A2, A3 dengan vektor skalar C, maka didefinisikan sebagai berikut. C dot vektor A sama dengan C dot A1, C dot A2, C dot A3. B. Hasil kali vektor A sama dengan A1 vektor I ditambah A2 vektor J ditambah A3 vektor K dengan vektor skalar C, maka didefinisikan sebagai C dot vektor A sama dengan C dot A1 vektor I ditambah C dot A2 vektor J ditambah C dot A3 vektor K. Nah, materi kita selanjutnya yaitu komponen vektor. Misalkan V adalah sebarang vektor pada bidang. V telah ditempatkan sehingga titik awalnya berada di titik asal sistem koordinat siku-siku tersebut. Koordinat-koordinat dari titik terminal V dinamakan dengan komponen-komponen V. Secara matematis, V sama dengan V1, V2. Nah, kemudian vektor-vektor mempunyai komponen-komponen yang sama di mana mempunyai panjang dan arah yang sama. Dan konsekuensinya vektor-vektor tersebut ekivalen. Sebagai ikhtiar, maka dua vektor V sama dengan V1, V2 dan W sama dengan W1, W2. Ekivalen jika dan hanya jika V sama dengan V1, V2 dan W sama dengan W1, W2. Dan perhatikan gambar tersebut. Nah, dari gambar tersebut diperoleh bahwa komponen vektor A yang tegak lurus terhadap vektor B ditunjukkan oleh vektor P. Nah, vektor C adalah vektor proyeksi vektor A terhadap vektor B yang kita sebut sebagai komponen sejajar vektor A terhadap vektor B. Cara menentukan komponen vektor A yang tegak lurus terhadap vektor B. Dari gambar di atas, kita peroleh rumus. Yang pertama yaitu komponen yang sejajar, yaitu komponen yang sejajar dapat kita lihat yaitu vektor C. Dan kemudian komponen yang tegak lurus. Nah, komponen vektor A yang tegak lurus terhadap vektor B adalah vektor C yang dapat kita cari dengan cara vektor P sama dengan vektor A dikurang vektor C sama dengan vektor A dikurang vektor A dikali vektor B per mutlak vektor B kuadrat dikalikan dengan vektor B. Nah, untuk contoh soal, misalkan U adalah matriks 2, negatif 1, 3, dan A adalah matriks 4, negatif 1, 2. Carilah komponen vektor U sepanjang A dan komponen vektor U yang tegak lurus terhadap A. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari terlebih dahulu U dot A. Dot di sini artinya adalah kali. Nah, U dikali A adalah 2 dikali 4 ditambah negatif 1 kali negatif 1 ditambah 3 dikali 2, hasilnya adalah 15. Kemudian untuk panjang A kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat yaitu sama dengan 21. Dengan demikian, komponen vektor
U sepanjang A adalah, kita cari dengan rumus proyeksi U terhadap A, itu sama dengan U adalah U dot A per panjang A kuadrat dikalikan dengan A. Yang telah kita peroleh U dot A tadi adalah 15 dan panjang A kuadrat yaitu 21. Dan A-nya kita ketahui dari soal yaitu 4 negatif 1, 2. Sehingga hasilnya adalah 15 per 21 dikali matriks 4 negatif 1, 2. Sehingga diperoleh 20 per 7, negatif 5 per 7, 10 per 7. Nah, untuk komponen vektor U yang tegak lurus terhadap A, rumusnya adalah U dikurang U dot A per panjang A kuadrat dikalikan dengan A. Hasil kita peroleh sebelumnya, sehingga 2 negatif 1, 3 dikurang 20 per 7, negatif 5 per 7, 10 per 7. Nah, hasilnya adalah negatif 6 per 7, negatif 2 per 7, dan 11 per 7. Materi selanjutnya yaitu menggunakan kesamaan translasi. Vektor translasi adalah memindahkan setiap titik pada objek dengan menambahkan vektor yang sama pada setiap koordinat titik tersebut. Vektor translasi digunakan untuk menggambarkan perpindahan atau pergeseran suatu objek dalam geometri. Vektor translasi ini memiliki dua komponen, yaitu komponen horizontal dan komponen vertikal, yang masing-masing menunjukkan jarak pergeseran dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Terlihat pada gambar, jika sebuah titik X, Y mengalami translasi sebesar K satuan ke kanan dan L satuan ke atas, maka posisi titik baru X aksen, Y aksen dapat dihitung dengan rumus X aksen sama dengan X tambah K, sedangkan Y aksen sama dengan Y tambah L. Masuk ke contoh soal, kita bayangkan jika titik C melalui translasi T dengan vektor negatif 1, negatif 4 adalah C aksen dengan koordinat 4, negatif 1, maka tentukanlah koordinat asli dari titik C tersebut. Caranya yaitu untuk menghitung koordinat asli X dengan cara koordinat asli X ditambah vektor translasi X sama dengan koordinat akhir X. Koordinat asli X ditambah negatif 1 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5, sehingga koordinat asli X sama dengan 5. Lalu, koordinat asli Y ditambah vektor translasi Y sama dengan koordinat akhir Y. Koordinat asli Y ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Negatif 1 ditambah 4 sama dengan 3, sehingga koordinat asli Y sama dengan 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinat asli titik C adalah 5,3. Nah, teman-teman, pada bagian kali ini aku bakal bahas tentang menghitung norma suatu vektor. Panjang sebuah vektor sering dinamakan dengan norma vektor atau sering dilambangkan dengan mutlak V. Dari teorema Pythagoras, bahwa norma vektor V yang mana dia adalah V1, V2 di dimensi 2, maka rumus untuk mencari norma vektornya adalah norma vektor V sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Begitu juga untuk mencari norma vektor pada dimensi 3 yang mana V-nya terdiri dari V1, V2, dan V3. Maka untuk mencari norma vektornya adalah norma vektor V sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Nah, pada bagian ini aku juga bakal bahas tentang jarak, di mana kita akan menghitung jarak menggunakan aturan norma vektor. Jarak D di antara dua titik pada dimensi 3 adalah norma vektor P1, P2. Vektor P1, P2 sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z1 dikurang Z2. Maka jaraknya adalah D sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurang Z1 dikuadratkan. Nah, begitu juga di dimensi 2.
Untuk di dimensi 2, maka rumusnya adalah D sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi 1 kuadrat. Untuk lebih pahamnya, aku bakalan ngasih satu contoh soal. Norma vektor V sama dengan negatif 3, 2, dan 1 adalah... Kita di sini diminta untuk menentukan norma vektor dan jaraknya. Pertama-tama kita akan menghitung norma vektor terlebih dahulu, di mana norma vektor V sama dengan akar dari negatif 3 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat menghasilkan akar 14. Maka norma vektornya adalah akar 14. Nah, untuk menghitung jaraknya, jarak D di antara titik P1 yaitu 2, negatif 1, negatif 5 dan P2 4, negatif 3, 1. Maka D sama dengan akar dari 4 dikurang 2 dikuadratkan ditambah negatif 3 ditambah 1 dikuadratkan ditambah 1 tambah 5 dikuadratkan. Maka menghasilkan akar 44. Dan kita sederhanakan akar 44 itu menjadi 2 akar 11. Maka jarak D-nya adalah 2 akar 11 satuan. Sifat-sifat operasi pada vektor. Definisi jumlah vektor. Jika A dan B adalah dua vektor sebarang, maka A ditambah B disebut jumlah vektor A dan B. Diperoleh sebagai berikut. Letakkan vektor B sehingga titik awal B berimpit dengan titik akhir A. Maka vektor A ditambah B dinyatakan oleh panah dari titik awal A ke titik ujung B. Sifat-sifat operasi pada vektor. Yang pertama yaitu U ditambah V sama dengan V ditambah U. Pembuktian, ambil sembarang vektor U, yaitu U1, U2, U3, dan V, yaitu V1, V2, V3. Maka U ditambah V sama dengan U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3. Sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Nah, dengan sifat komutatif, maka V1 ditambah U1, V2 tambah U2, V3 tambah U3. Maka terbukti bahwa U ditambah V sama dengan V ditambah U. Sifat yang kedua yaitu dalam kurung U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah di dalam kurung V ditambah W. Pembuktian, ambil sebarang vektor U yaitu U1, U2, U3, V yaitu V1, V2, V3, dan W1, W2, W3. Maka di dalam kurung U ditambah V ditambah W sama dengan, nah kita kelompokkan U dan V dan ditambah W. Sehingga U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3 kemudian ditambah dengan W1, W2, W3 sehingga U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3 ditambah dengan W1, W2, W3. Nah, kita kelompokkan lagi, U1 ditambah V1 ditambah W1, U2 ditambah V2 tambah W2, U3 ditambah V3 tambah W3. Dengan sifat asosiatif penjumlahan bilangan real, maka U1 ditambah di dalam kurung V1 tambah W1, U2 ditambah di dalam kurung V2 tambah W2, U3 ditambah di dalam kurung V3 tambah W3. Sehingga U1, U2, U3 ditambah di dalam kurung V1 tambah W1, V2 tambah W2, V3 tambah W3. Sehingga U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3 ditambah W1, W2, W3. Sehingga terbukti bahwa sifat yang kedua. Nah, untuk pembuktian sifat-sifat operasi yang ketiga yaitu U tambah 0 sama dengan 0 ditambah U sama dengan U. Nah, untuk pembuktiannya, ambil sebarang vektor U, misal U1, U2, U3, dan vektor 0-nya 0, 0, 0. Pertama akan dibuktikan U tambah 0 sama dengan 0 ditambah U. Nah, perhatikan langkah-langkahnya yaitu U tambah 0 sama dengan U1, U2, U3 ditambah 0,0,0. Nah, diperoleh U1 tambah 0, U2 tambah 0, U3 tambah 0. Nah, hasilnya adalah 0 tambah U1, 0 ditambah U2, 0 ditambah U3. Nah, ini merupakan komutatif penjumlahan bilangan real.
Jadi diperoleh 0,0,0 ditambah U1, U2, U3, hasilnya adalah 0 ditambah U. Jadi terbuktilah U tambah 0 sama dengan 0 ditambah U. Selanjutnya akan dibuktikan U ditambah 0 sama dengan U. U tambah 0 sama dengan U1, U2, U3 ditambah 0,0,0 sama dengan U1 ditambah 0, U2 ditambah 0, U3 ditambah 0. Jadi hasilnya adalah U1, U2, U3. Nah, ini merupakan adalah U. Nah, jadi terbuktilah U tambah 0 sama dengan U. Kemudian, sifat yang keempat yaitu U ditambah negatif U sama dengan 0. Nah, pembuktiannya, ambil sebarang vektor U, misal U1, U2, U3, maka U tambah 0, U1, U2, U3 ditambah min U1, min U2, min U3. Nah, diperoleh U1 ditambah min U1, U2 ditambah min U2, U3 ditambah min U3. Diperoleh U1 dikurang U1, U2 dikurang U2, U3 dikurang U3. Nah, hasilnya adalah 0,0,0. Nah, ini merupakan inverse atau lawan penjumlahan. Diperolehlah U. Jadi terbukti U tambah 0 itu sama dengan 0. Nah, untuk pembuktian yang sifat yang kelima yaitu K kali LU sama dengan dalam kurung KLU. Pembuktian, ambil sembarang skalar K dan L serta vektor U1, U2, U3. Maka K dalam kurung LU sama dengan K dikali U1, U2, U3. Nah, K dikali LU1, LU2, LU3 sehingga menghasilkan K dikali LU1, K dikali LU2, K dikali LU3. Dengan asosiatif perkalian bilangan real, maka kita dapatkan hasil bahwa KL dikali U1, KL dikali U2, KL dikali U3 sama dengan KL dikali U1, U2, U3. Jadi terbukti bahwa K dikali LU sama dengan KL dikali U. Sifat yang keenam yaitu K dikali U tambah V sama dengan K kali U ditambah K kali V. Kita buktikan, ambil sembarang skalar K serta vektor U yaitu U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3. Maka K dikali U tambah V sama dengan K dikali U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3. K dikali U1 ditambah V1, U1 ditambah V2, U1 tambah V3. Maka hasilnya yaitu menjadi K dikali U1 tambah V1, K dikali U2 ditambah V2, K dikali U3 tambah V3. Lalu kita menggunakan distribusi bilangan real yaitu K dikali U1 ditambah K dikali V1, K dikali U1 ditambah K kali V2, K dikali U3 ditambah K dikali V3. Lalu menghasilkan K dikali U1, K dikali U2, K kali U3 ditambah K kali V1, K kali V2, K kali V3. Lalu hasilnya yaitu menjadi K dikali U1, U2, U3 ditambah K dikali V1, V2, V3. Sehingga terbukti bahwa K dikali U tambah V sama dengan K dikali U ditambah K kali V. Lalu sifat yang ketujuh yaitu jika K ditambah L kali U sama dengan K dikali U ditambah L kali U. Kita buktikan, yaitu dengan cara kita ambil sembarang skalar K dengan skalar L serta vektor U yaitu U1, U2, U3. Maka K ditambah L dikali U sama dengan K ditambah L dikali U1, U2, U3. Lalu K ditambah L kali U1, K ditambah L kali U2, K ditambah L kali U3. Kita menggunakan distribusi bilangan real menjadi K
K dikali U1 ditambah L kali U1, K dikali U2 ditambah L kali U2, lalu K dikali U3 ditambah L kali U3. Lalu menghasilkan yaitu K dikali U1, K dikali U2, K dikali U3 ditambah L kali U1, L dikali U2, dan L kali U3. Lalu menghasilkan K dikali U1, U2, U3 ditambah L dikali U1, U2, U3. Sehingga terbukti bahwa K ditambah L dikali U1 sama dengan K dikali U ditambah L kali U. Lalu sifat yang terakhir yaitu jika L dikali U sama dengan U. Cara pembuktiannya yaitu kita ambil skalar L serta sembarang vektor U, yaitu kita misalkan U1, U2, U3, maka L dikali U sama dengan L dikali U1, U2, U3, sama dengan L dikali U1, L dikali U2, L dikali U3. Lalu kita menggunakan identitas perkalian menjadi U1, U2, U3, sehingga terbukti bahwa L dikali U sama dengan U. Masih satu contoh soal untuk teman-teman lebih paham tentang materi yang telah dijelaskan oleh aku dan oleh rekan-rekanku yang lain. Yaitu soalnya yang pertama, seorang petani menggunakan drone untuk mengawasi ladang yang berada di daerah pegunungan. Titik-titik tertentu di ladang tersebut dicatat dengan menggunakan koordinat 3 dimensi untuk memudahkan pemantauannya. Titik-titik tersebut adalah titik awal drone di udara, kita misalkan sebagai A, yaitu 10, 20, dan 30. Titik pertama yang harus diperiksa di ladang kita misalkan sebagai B, yaitu 40, 50, dan 60. Titik kedua yang harus diperiksa di ladang yaitu titik C sama dengan 70, 80, dan 90. Yang akan kita tentukan yaitu yang pertama, hitunglah jarak yang harus ditempuh drone dari titik A ke titik B. Yang kedua, hitung jarak yang harus ditempuh drone dari titik B ke titik C. Yang ketiga, tentukan vektor posisi drone dari titik A ke titik B. Yang keempat, tentukan vektor posisi drone dari titik B ke titik C. Yang kelima, tentukan apakah titik B terletak di tengah antara titik A dan titik C. Yang keenam, jika drone harus kembali ke titik awal A setelah mencapai titik C, berapa total jarak yang harus ditempuh drone. Nah, pada bagian ini aku akan membahas 3 contoh soal saja dan 3 lagi akan dibahas oleh rekanku. Yang pertama yaitu jarak dari titik A ke titik B. Nah, kita tahu tadi kita juga menghitung norma vektor. Maka pada bagian ini kita akan menghitung menggunakan norma vektor. Maka rumusnya adalah norma vektor AB sama dengan akar dari dalam kurung X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurang Z1 yang dikuadratkan. Maka norma vektor AB sama dengan akar dari dalam kurung 40 dikurang 10 dikuadratkan ditambah dalam kurung 50 dikurang 20 dikuadratkan ditambah di dalam kurung 60 dikurang 30 dikuadratkan, menghasilkan akar dari 30 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan akar dari 3 dikali 30 kuadrat, menghasilkan 30 akar 3. Maka jarak dari titik A ke titik B adalah 30 akar 3. Untuk bagian yang B yaitu jarak dari titik B ke titik C. Menggunakan rumus yang sama, maka norma vektor BC sama dengan akar dari dalam kurung 70 dikurang 40 dikuadratkan ditambah 80 dikurang 50 dikuadratkan ditambah 90 dikurang 60 dikuadratkan, menghasilkan akar dari 30 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Dan bentuk sederhananya adalah 30 akar 3. Maka jarak dari titik B ke titik C adalah 30 akar 3. Nah, untuk nomor 3, vektor posisi drone dari titik A ke titik B. Untuk mencari vektor posisi ini sangatlah mudah, yaitu kita hanya akan menggunakan antara vektor 1 dengan vektor 2. Maka kalau dari soal kita akan menggunakan vektor A dikurang vektor B. Maka adalah 40 dikurang 10, 50 dikurang 20, dan 60 dikurang 30. Maka vektor posisi AB adalah 30, 30, dan 30. Yang keempat, tentukanlah vektor posisi drone dari titik B ke titik C. Nah, untuk mencari vektor posisi drone tersebut, kita hanya perlu mengurangi nilai vektor B dengan vektor C. Yang mana diketahui nilai dari vektor B sama dengan
40, 50, dan 60. Sementara nilai vektor C sama dengan 70, 80, dan 90. Maka vektor BC sama dengan 70 dikurang 40, 80 dikurang 50, dan 90 dikurang dengan 60. Maka didapatlah BC sama dengan 30,30,30. Yang kelima, tentukanlah apakah titik B terletak di tengah antara titik A dan titik C. Nah, untuk mencarinya kita harus mengetahui bahwa AB sama dengan BC. Jika AB sama dengan BC, maka B terletak di tengah antara titik A dan titik C. Nah, AB diketahui sama dengan 30,30,30 dan BC diketahui sama dengan 30,30,30. Karena AB sama dengan BC, maka terbukti bahwa titik B terletak di tengah antara titik A dan titik C. Yang keenam, jika drone kembali ke titik awal yaitu titik A setelah mencapai titik C, maka tentukanlah total jarak yang ditempuh oleh drone tersebut. Untuk mencari total jarak tempuhnya, kita hanya perlu menjumlahkan jarak tempuh antara A ke B ditambah B ke C ditambah C ke A. Nah, tadi telah kita ketahui bahwa jarak tempuh antara A ke B sama dengan jarak tempuh antara B ke C, yaitu 30 akar 3. Maka kita hanya perlu mencari jarak tempuh antara C ke A. Maka CA sama dengan akar dari 70 dikurang 10 pangkat 2 ditambah 80 dikurang 20 pangkat 2 ditambah 90 dikurang 30 pangkat 2. Maka CA sama dengan akar dari 60 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 2. CA sama dengan akar dari 3 dikali 60 pangkat 2. CA sama dengan 60 akar 3. Nah, total jarak tempuhnya adalah AB ditambah BC ditambah CA sama dengan 30 akar 2 ditambah 30 akar 3 ditambah 30 akar 3 ditambah 60 akar 3 sama dengan 120 akar 3. Jadi total jarak yang ditempuh oleh drone tersebut adalah 120 akar 3.